di problematika hidup akhir zaman. Ya, as-sabat itu artinya keteguhan. Saudaraku, izinkan saya untuk membacakan satu ayat. Nah, ini niru-niru Sadede ini. Jadi ini kalau masjid amalannya itu sudah hidup, gaungnya itu akan membekas. Ya, tadi saya katakan ketika saya turun dari mobil melihat motor begitu banyak, ada asar min Sadede. Jadi asar dari sebuah majlis yang digaungkan oleh beliau. Beliau menggaungkan 3 bulan saja, jamaah berduyun-duyun. Ya, bagaimana kalau setiap bulan, setiap minggu masjid ini hidup dengan amalan-amalan masjid? Maka tanpa harus kita memaksakan orang datang ke masjid, orang jadi cinta ke masjid ini. Saya katakan kepada jamaah Al-Barokah, Masjid Al-Barokah ramai bukan karena saya, apalah Agus, TKI. Tapi Al-Barokah itu ramai dikunjungi berbagai kalangan dari jamaah dari berbagai negara, sebab amalan masjid itu hidup. Zikir harian, tilawah, orang menghatamkan Al-Quran, punya masalah datang ke Masjid Al-Barokah menangis, memohon, maka doanya itu juga menyertai atas diri keberkahan Masjid Al-Barokah. Begitupun Sayyidina Bilal. Bukan terdiri daripada orang alim masjid itu, tidak. Bukan terdiri daripada orang yang cundullah, dia bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, keliling ke sana, tidak. Tapi seberapa besar kualitas amalan masjid itu hidup, maka Allah akan memberikan keberkahan. Wa min barakati al-ilmi huwa ayata'assara 'inda qulubi ma sami'a alaih. Di antara keberkahan ilmu, dari sebuah ilmu yang telah digelar dalam satu majlis, adalah akan membekas pada hati setiap orang yang numpang lewat saja akan diberikan bekasnya. Ini perlu dicanangkan, perlu diagendakan. Ya, kedepannya harus punya trik-trik juga untuk menghidupkan amal masjid. Dulu juga sama, Al-Barokah itu dijadwal, Pak. Setelah kita ngontrak dari masjid kecil ke masjid yang besar, tempat yang besar, kita jadwal. Si A, si B, si C hari Senin hidupkan masjid. Jadi dia nginap di masjid. Mau lembur sampai jam 1 malam, jam 12 malam, pokoknya pulangnya ke masjid. Kemudian si A, si C suruhnya Selasa dan Rabu sekalian. Lama-kelamaan jadwalnya hilang. Ya, jadi sudah terbiasa ikut jamaah yang lain. Mudah-mudahan semuanya dikaruniai kemudahan Allah. Ya, keteguhan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Ini ada satu tajwid yang sementara ini sudah menjadi lumrah di Indonesia dan sebenarnya satu kesalahan dalam membaca, yaitu hukum ikhfa. Apa? Ikhfa itu hukumnya apa? Sifatuhu samar, ya. Nah, jadi kalau ikhfa itu samar, tidak boleh didengungkan. Ya. Nah, contoh, mathalul ladzina khalaw min qablikum, bukan mathalul ladzina khalaw min qablikum. Min qablikum itu sifat idgham, gunnatan. Maka gunnas letaknya di sini. Nih sekalian belajar talaqi lah, ya. Di sini kalau idgham tuh, ya. Kalau ikhfa di sini. Nah, nanti itu belajar talaqi gitu. Ya, makanya seorang imam harus tahu itu. Ya. Enggak boleh minkum. Kalau minkum kan gunna adanya di sini, tapi minkum lidahnya dia tak mungkin. Ya, mathalul ladzina khalaw min qablikum. Idhar bukan, tapi guna juga bukan. Ya samar, itulah ikhfa. Nah ini butuhnya kita ngaji juga harus punya guru. Ya.
khalau. Nah itu mad lain juga harus sempurna. Ya. Nah, tadi saya dengar itu teman-teman yang pernah talaki, andar tahun itu kan andar tahun. Iya, andar tahunnya salah. Kamu udah talaki jadi tahu andar tahun am lam tundidhum la yu'minun gitu. Nah, kita sudah talaki. Ya, insyaallah. Khawatal iman hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah kita masih dikaruniai keteguhan iman pada sore hari ini karena subhanallah di akhir zaman nanti kata Nabi ada orang yang beriman di pagi hari, kufur di sore hari. Pagi hari dia bisa ngaji, sorenya sudah lupa ngaji, bahkan benci sama orang yang ngaji. Itu di akhir zaman nanti gitu Pak. Makanya ringan atas diri orang awam kata Nabi, kalau kamu seperti itu jadi dufa aksiru biqauli la ilaha illallah. Perbaharui setiap detik iman kalian itu dengan perbanyak ucapan la ilaha. Kenapa kita harus berteguh hati dengan keimanan, berupaya kuatal iman untuk menjaga keimanan kita? Ya. Karena sungguh iman ini termasuk daripada qada'an minallah, ketetapan Allah yang telah Allah gantungkan atas diri setiap hamba-Nya. Ya, ada orang yang dilahirkan dari bapak ibunya yang muslim, maka ketetapan Allah berlaku atas dirinya qada yang baik, dia beriman kepada Allah. Ada orang yang dilahirkan dari bapak ibu yang non muslim, maka ketetapan Allah mungkin adalah baik, akan tetapi tetap harus diupayakan supaya dia menjadi muslim. Makanya al-iman itu adalah qada'an, ketetapan Allah yang digantung. Ya. Lain hal dengan al-mautu, kematian yang sifatnya qat'i, pasti akan terjadi dalam posisi apa saja. Maka karena sifatnya digantung, itu perlu kita jemput, perlu kita jaga. Ibarat di depan rumah kita ada satu pohon mangga yang buahnya sangat banyak sekali. Ada yang setengah matang, ada yang masih pentil, masih kecil, asam, ada yang matang dan lain sebagainya. Kalau kita pengen makan mangga itu, maka kita harus sebisa mungkin memetiknya, memanjat kalau bisa, pakai tangga kalau tidak bisa memanjat. Paling mentok-mentoknya kita nyuruh orang. Wahada huwal iman, itulah iman. Kalau iman kita pengen matang terus, ya bagaimana caranya? Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, hadiru bisalasati majalis. Kunjungi, segerakan waktu kalian untuk mengunjungi 3 majlis. Tajid halawatul iman. Kamu akan mendapatkan iman yang sangat matang dan nyaman, enak untuk dirasakan hidup ini dengan penuh keimanan. Yang pertama apa? Majlisud dzikir. Majlis dzikir. Sering datang ke majlis dzikir. Ya. Kalau tidak ada majlis dzikir, bikin majlis dzikir sendiri, ajak teman lain untuk saling mudzakarah. Mudzakarah yang paling ringan adalah belajar Al-Qur'an. Pelajari Al-Qur'an. Ya. Tadi baca Yasin, Pak, jangan takut salah, enggak apa-apa. Wong al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil karamatil. Coba sama malaikat pilihan orang yang mahir baca Quran. Walladzi yatata'ta falahu. Orang yang sulit baca Quran, sulit banget lisannya nih. Karena baru ketemu Al-Quran di Korea. Dari kecil nggak pernah ketemu Al-Quran di Indonesianya. Karena bapak ibunya juga nggak pernah nyuruh. Ya tata'ta, sehingga terbata-bata sangat sulit. Falahu ajron, itu udah dikasih pahala 2 oleh Allah. Ajrun ala qiraatihi wa ajrun ala masyaqqatihi. Pahala pertama atas diri bacaan itu, pahala kedua atas kesulitan dari bacaan itu. Nah, kalau ada orang baca Quran salah berdosa, itu orang doktrinnya Belanda. Karena itu doktrin dari Belanda memang, supaya umat Islam Indonesia itu jauh daripada Al-Quran, wabil khusus masyarakat Aceh, untuk memetak-metak antara orang awam dengan kalangan tengku-tengku para kiai-kiai di Aceh. Akhirnya Belanda menggunakan sistem gitu tuh, sama
Krohot derhonnya apa siapa itu? Yang hafidul Quran sama hafidul hadis itu. Ya? Iya. Misionaris yang hebat itu. Masya Allah. Dipetak itu, akhirnya digembosin sama orang-orang awam. Kalau baca Quran, jangan keras-keras, jangan sering-sering baca Quran. Baca Quran itu kalau salah berdosa. Kata kiai saya, tidak ada baca Quran berdosa, nggak pernah saya temukan, Gus. Saya ngaji juga nggak pernah. Yang ada susahnya aja dapat pahala. Ya. Maka jangan takut. Ya, maka sebaik-baik kalian adalah man ta'allama yata'allamu, sama faidatuhul lil musyarakah, butuh orang lain juga. Ya, sebaik-baik belajar Al-Quran kepada orang yang mahir. Ya, baca Al-Quran. Wabil khusus belajarlah kalian tentang surah Al-Fatihah. Itu rukun sholat. Jangan sampai turunan kalian belajar Al-Fatihah dari orang lain. Ya, kalau bisa anak kita tuh belajar Al-Fatihah dari bapak ibunya biar menjadi sedekah jariyah. Anaknya pintar baca Quran, pintar baca Al-Fatihah, mengajarkan kepada anaknya lagi nanti gitu lagi. Terus sampai hari kiamat menjadi sedekah jariyah bagi bapak ibu yang pertama kali mengajarkan Al-Fatihah pada anaknya. Ya, kita nyuruh ngajinya ke orang lain. Ya, ajarin Al-Fatihah dari sejak kecil. Biar pintar, biar fasih. Bapaknya juga harus belajar tuh. Ya, harus belajar. Ada min ruknis salah. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum. Am hasibtum, apa